Halo anak-anak, ketemu lagi hari ini di kelas fisika bersama Ibu Feni. Hari ini kita akan belajar tentang kalor. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Anak-anak, pernahkah kalian berdiri di bawah terik matahari? Apa yang kalian rasakan saat berada di tengah lapangan pada pukul 12 siang dan matahari sedang sangat terik-teriknya? Tentunya kalian akan merasakan sangat kepanasan. Nah, rasa panas atau dingin yang kalian rasakan tadi itu adalah karena adanya aliran dari kalor. Kalau begitu, apa sih itu kalor? Yuk kita simak penjelasan berikut. Tahukah kalian apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan sebuah energi yang mengalir karena adanya perubahan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya dalam joule. M massa benda dalam kilogram. C kalor jenis benda, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang satuannya dalam joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar m kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T, atau C sama dengan M kali C, dengan C besar adalah kapasitas kalor dalam joule per derajat Celcius. Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya dalam joule. M massa benda, satuannya kilogram. C kecil, kalor jenis benda, satuannya dalam joule per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu benda, satuannya dalam derajat Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda, padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Kalor lebur sama dengan kalor beku, dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya dalam joule. M massa benda dalam kilogram. L kalor lebur, satuannya dalam joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini yaitu Q sama dengan M dikali U. Dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuannya dalam joule per kilogram. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q, M kali C kali delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur. Jadi kalornya sama dengan massa dikali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai dengan 100 derajat Celcius, kalor dihitung dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair, jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini yaitu massa dikali kalor uap.
Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan mc delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, anak-anak, jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan azas Black. Secara matematis, azas Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. M1C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2C2 dikali TC dikurang T2. M1 sama dengan massa benda suhu tinggi, M2 massa benda suhu rendah, keduanya dalam kilogram. C1 kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda bersuhu rendah dalam joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah, TC suhu campuran. Agar lebih paham, mari anak-anak coba kerjakan soal berikut. Baik, mari kita coba bahas sama-sama. Diketahui massa benda 100 gram, kita ubah ke kilogram, 0,1 kilogram. Perubahan suhu benda 30 derajat Celcius. Kalor jenis benda 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah kalor yang dilepaskan benda tersebut? Kita ingat kembali rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Masukkan angka-angkanya, maka 0,1 dikali 2100 dikali 30 hasilnya 6300 Joule, setara dengan 6,3 kilojoule. Maka jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya soal nomor 2 tentang asas Black. Silakan dicoba. Baik, kita coba sama-sama. Diketahui M1 75 gram, T1 0 derajat Celcius, M2 50 gram, T2 100 derajat Celcius. Yang ditanya T campuran. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Karena benda sama-sama air, maka nilai C sama. Dapat langsung kita sederhanakan. 75 dikali TC dikurang 0 sama dengan 50 dikali 100 dikurang TC. Setiap ruas kita selesaikan perhitungannya, maka TC sama dengan 40 derajat Celcius. Jawaban yang tepat adalah yang B. Baik anak-anak, jadi di video ini kita sudah membahas tentang persamaan kalor. Q sama dengan M kali C kali delta T. Perubahan wujud zat jika melepaskan kalor, membeku, mengembun, dan mengkristal, dan jika menerima kalor, mencair, menguap, dan mengublim. Persamaan asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang kalor. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.